di pagi hari ini Zoom. Kita semuanya sudah tahu kan belajar berapa hari ini? Tema 4. Sudah? Oke, semuanya sudah tema 4. Sambil nunggu temennya. Yuk kita masuk bareng-bareng. Pak Adi akan share dulu, dibuka halaman 6. Dibuka halaman 6. Dibuka halaman 6. Berkaitan dengan jenis pekerjaan. Oke, sudah kelihatan? Hubungan sumber daya alam dengan jenis pekerjaan sudah? Dengan jenis pekerjaan. Ya. Oke, sip. Kita mulai. Bentar. Sudah ya? Kita mulai. Yang pertama materi pembelajaran IPS 3.3 4.3. Oke ya? Oke. Hubungan sumber daya alam dengan jenis pekerjaan. Berarti masih sama sambungannya di tema 3 kemarin. Dapatkah kamu menyebutkan ketampakan alam yang ada di sekitarmu? Apa saja yang di sekitar kalian? Ada gunung, terus apa lagi? Pohon. Alam, penampakan alam, gunung, ada bukit, kemudian ada alami dan buatan. Yang buatan contohnya ada gedung, sekolah, rumah. Itu adalah contoh kenampakan yang buatan. Ada sawah, itu juga termasuk buatan. Oke ya. Selanjutnya, di sini ketampakan alam merupakan keadaan yang ada di alam yang terjadi karena fenomena atau peristiwa alam. Misalnya ada dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Perairannya bisa ada di perairan darat, contohnya ada di sungai. Kemudian ada danau dan rawa, itu ada contoh perairan yang ada di daratan ya. Selanjutnya, yang kita pelajari ini mulai dari paragraf kedua. Kamu lihat paragraf kedua. Dataran tinggi merupakan wilayah dengan ketinggian lebih dari 600 meter. Lebih dari berapa? 600 meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut, air laut itu berarti dihitungnya 0 ya. Semakin tinggi berarti masuk ke dataran tinggi. Di atas berapa? 600 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi mempunyai suhu udara yang lebih sejuk daripada dataran rendah. Dataran tinggi cocok dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Perkebunan apa yang di dataran tinggi? Teh, sayur, buah-buahan, coklat, ya, dan sebagainya. Kemudian lahan-lahan pertanian. Betul. Berikutnya, dataran rendah cocok dijadikan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan perindustrian. Dataran rendah nih, dataran rendah seperti di daerah Semarang, Purwodadi, Demak, ya, termasuk dataran rendah. Biasanya berhawa panas, ya. Berhawa panas. Kalau dataran tinggi itu biasanya sejuk dingin, nah, kalau di dataran rendah cenderung panas, ya. Berikutnya kita lanjutkan. Dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki ketinggian dataran rendah wilayah memiliki ketinggian tidak lebih dari 200 meter dari atas permukaan laut. Dataran rendah cocok dijadikan lahan pertanian, peternakan, dan perindustrian. Ini Pak Dika ya, sebentar. Ada yang masuk lagi temanmu. Selanjutnya. Nih, dataran cocok di ini. Dataran tinggi tingginya lebih dari 600 meter nih dataran tinggi. Kemudian dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki ketinggian tidak lebih atau kurang dari 200 meter. 200 meter.
Permukaan laut. Kemudian dataran rendah cocok sebagai ini pertanian, peternakan, lahan pertanian, peternakan, dan perindustrian. Kan nggak ada toh pabrik-pabrik biasanya jarang yang ada di daerah pegunungan, ya enggak? Iyalah, jarang Pak. Umumnya kota besar menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Seperti di Surabaya, Semarang itu kan di dataran rendah semua ya. Jakarta itu juga termasuk dataran rendah. Selanjutnya hal ini kan menyebabkan jumlah penduduk dataran rendah lebih banyak. Nah, jadi kalau di dataran rendah biasanya masyarakatnya cenderung lebih banyak daripada di dataran tinggi. Nih, contoh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan nih. Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan umumnya bekerja sebagai karyawan, pengusaha, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, perairan merupakan wilayah yang hampir seluruhnya ditutupi air. Ini adalah kalau pantai apa? Batas antara laut dan daratan. Batas antara daratan dan lautan disebut pantai. Pinter. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai umumnya bekerja sebagai nelayan, penambak ikan. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai umumnya bekerja sebagai peternak ikan dan penambang pasir yang duduk yang tinggal di sekitar sungai. Sungai kan biasanya banyak terdapat pasir sama batu-batuan ya. Kalau manfaat pasir sendiri biasanya sebagai apa? Manfaat pasir, batu biasanya digunakan untuk apa? Bangunan. Sebagai bahan bangunan, pinter. Sebagai bahan bangunan. Itu adalah membangun rumah. Lagi coba Pak ditanyakan. Mas Davin, dataran tinggi biasanya tingginya berapa meter? 600 meter di atas permukaan laut. 600 meter. 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian Mbak Keisha, mata pencahariannya yang cocok di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi. Ini yang Pak dilingkari. Bang. Dataran tinggi siapa yang bisa bantu? Dataran tinggi? Ini yang Pak ditunjukin. Dataran tinggi dari 600 meter di atas permukaan laut. Ini dataran tinggi. Mata pencahariannya biasanya apa? Pertanian. Ya, sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Mata pencariannya sebagai petani. Ya, benar. Berikutnya, kalau dataran rendah, Mas Abi, berapa ketinggiannya? Dataran rendah. Siapa yang bisa bantu? Laut. Berapa? 100 meter. Kurang dari 200 meter di permukaan laut. Ya, kurang dari 200 meter dari permukaan air laut. Betul. Ngitungnya nolnya itu di permukaan air laut. Ya, nggak ada yang ketinggiannya min ya. Ada daerah yang letaknya sangat rendah, negara di Belanda ya. Negara Belanda itu negaranya itu bahkan ada yang wilayahnya lebih rendah dari permukaan air laut di tengahnya ya. Itu negeri Belanda. Disebut negeri apa? Nama lainnya negeri kincir air ya. Negara yang terkenal dengan nama sebutan negara kincir air itu negara Belanda. Juga terkenal bunga tulip ya yang terkenal. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Adi tanya sama Mbak Keisha. Halo Mbak Keisha berkerudung biru. Ya. Oke. Kemudian ini batas antara daratan dan lautan disebut apa tadi?
batas dan lautan disebut Bisa bantu yang lain? pantai. Apa? Pantai. Pan- Pantai. Pantai. Batas antara daratan dan lautan disebut pantai. Pinter. Pantai. Berikutnya. Siapa ini yang mau masuk? Ini halaman berapa toh, Pak? Halaman 6. Halaman 6. Selanjutnya. Ini Mbak Riza. Oke, selanjutnya di halaman 7. Halaman 7. Nah, ini adalah contoh nelayan dan pemetik teh yang ada di Berikutnya di halaman 7. Berkunjung ke hutan mangrove Pamurbaya. Yuk dibaca yang keras. Mbak ini dibaca pertama. Ayo. Sudah siap belum Mbak ini? Mas Arsya. Mas Arsya? Halo Pak. Belum siap. Kemudian selanjutnya yang sudah siap siapa? Yang sudah siap. Mana ini? Mbak Ede, sebentar. Mbak Aurel, dibacakan Mbak Aurel hari ini, yo hari ini. Baca yang keras Mbak Aurel. Kedengeran nggak suaranya? Nggak kedengeran. Suaranya yang keras siapa ya ini? Mas Davin. Yo dibaca. Berkunjung ke hutan mangrove Pamurbaya. Hari ini hari Minggu. Pada hari yang cerah itu, Kak Lia mengajak adiknya Meta keluar rumah. Sebenarnya Cukup digarisbawahi. Siapa saja berarti itu yang pergi? Kak Lia dan Meta garis bawahi. Yo, lanjut Mas Davin. sebenarnya kita mau kemana Kak? Kak Lia mengajak makanya. Ayo kita berangkat. Tidak lama kemudian mereka berdua sudah berlatih di atas sepeda motor. Malam, Kak Lia berjanji membantu Meta dalam mengumpulkan bahan tulisan untuk tugas mengajari berburu. Tugas kali ini bertemakan habitat satwa dan hutan regional. Lanjut berikutnya. Berikutnya dibaca sama Mas Alif. Yang keras. Setelah ya. Baca yang keras. Kurang jelas. Dibaca sebentar Mas Alif, kurang jelas suaranya. Dibaca Mbak Putri. Mbak Putri, baca yang keras. Setelah kurang lebih 1 jam melintasi jalan-jalan di pusat kota Surabaya hingga mengarah ke bagian timur kota Pahlawan ini, Kak Lia menghentikan sepeda motornya. Di depan mereka terbentang perairan luas yang dipenuhi perpohonan. Perlahan-lahan pengapnya udara perkotoran yang telah mereka lalui tadi lenyap oleh sejuknya perpohonan kita. Cukup. Tempat apa ini, Kak? Meta melihat sekeliling. Ekowisata hutan mangrove Pamurbaya. Meta hanya bisa melongo mendengarnya. Kak Lia lalu berkata lagi, ekowisata adalah, kalian garis bawahi. Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Garis bawahi. Sudah? Sudah. Tolong dibacakan.
Mbak, siapa ini? Mbak Zilfa, bacakan. Apa itu ekowisata? Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Pinter. Lanjut. Mangrove itu bakau. Nama lain dari mangrove itu adalah pohon bakau. Kalau Pamurbaya itu singkatan dari Pantai Timur Surabaya. Bagaimana? Sudah siapkah kamu untuk mencatatnya? Meta pun mengangguk. Siap. Meta ingin tahu jenis tanaman yang ada di kawasan ini. Kak, selanjutnya dibacakan sama Mbak Zilfa. Ayo lanjut. Mbak Zilfa dibaca. Ada berbagai. Ayo. Ada berbagai jenis tanaman yang tumbuh subur di sini. Misalnya batu, api, pidaha, ketapang, dan nipah. Garis bawahi. Contoh tumbuhan yang ada di ekowisata tersebut. Contohnya ada bakau, kemudian api-api, pidada, ketapang, dan pohon nipah. Garis bawahi. Sudah? Selain itu banyak tumbuhan non bakau introduksi, yaitu hasil kegiatan reboisasi. Siapa yang masih ingat reboisasi adalah Hijauan. ya, menanam kembali hutan yang gundul. Ya. Tumbuhan non bakau introduksi itu diantaranya ada waru, laut, tanjung, nyamplung, dan bintaro, tutur kalia. Oh begitu. Kalau satuannya ada apa saja Kak di sini? Di mangrove Pamurbaya ada kera ekor panjang. Garis bawahi. Garis bawahi. Kera ekor panjang. Yang mana? Di paragraf halaman 8. Halaman 8. Ada ekor Apa saja? Apa saja? Ada kera ekor panjang, terus yang hidup secara berkoloni atau berkelompok. Mereka memiliki peran penting karena membantu penyebaran biji-biji pohon bakau. Selain itu, beberapa jenis reptil yang menghuni kawasan ini, contohnya garis bawahi. Ular sanca, biawak, ular sanca garis bawahi. Biawak dan ular tambak. Ya. Selanjutnya, berikutnya dibaca sama Mbak Keisha Desti, yo. Setelah Meta merasa puas melihat-lihat, Kak Lia mengajak Meta bergabung dengan pengunjung lain menuju dermaga. Di sana sudah ada beberapa perahu yang menunggu dan akan mengantar para pengunjung berkeliling. Barulah saat penumpang sudah penuh, perahu itu berangkat menyusuri sungai dengan perlahan-lahan. Cukup, pinter. Lanjut, berikutnya dibaca sama Mbak Najma. Beberapa burung keluar dari semak-semak lalu terbang saat mereka mendengar. Ada juga burungnya Meta berjejak vakum. Iya. Tempat jenis aneka jenis burung seperti sikatan bakau dan burung khas Jawa. Misalnya, terlepas ya tadi ya. Ya. Halaman berapa? Halaman 8, yang baru datang halaman 8. Halaman 8. Ya. Misalnya apa tadi? Misalnya ada serai Jawa dan bubut Jawa. Beberapa ikan komoditas tambah juga banyak dijumpai di sana. Misalnya ada ikan mujair, ikan manyung, dan sembilang. Selanjutnya,
Kak Lia hebat, paham seluk-beluk ekowisata hutan mangrove ini. Kak Lia tersenyum. Kampus kakak sudah beberapa kali mengadakan reboisasi di sini. Kenapa harus direboisasi, Kak? Bukankah masih banyak pohon bakau di Pamurbaya? Tanya Meta. Kakak tumbuhan itu dibaca Mbak Felicia. Tumbuhan itu, yo. Tumbuhan itu sama dengan hewan dan manusia. Setiap makhluk hidup mempunyai batasan umur. Oleh karena itu, reboisasi diperlukan agar kawasan mangrove yang menjadi tempat hidup aneka satwa ini bisa dilestarikan keberadaannya. Cukup, pinter. Dibaca terakhir, paragraf terakhir dibaca Mas Ardi. Ya, Mas Ardi. Meta menganggut-anggut. Dia ingin mengikuti jejak dia untuk andil dalam menjaga keberlangsungan di kawasan hutan mangrove Pamurbaya. Sembari menikmati keindahan alam di sana, Meta tidak lupa mencatat hal-hal penting untuk terus mengarangnya. Sip. Nah, sekarang Pak Adi mau tanya. Mbak Iza, mana Mbak Iza? Ini tadi berkunjung kemana Mbak Iza? Lia dan Meta pergi kemana tadi? Berkunjung ke hutan mangrove Pamurbaya. Pinter. Sekarang yang bisa langsung ngacung tangannya. Yang bisa langsung ngacung tangannya. Apa kepanjangan dari Pamurbaya? Apa Mbak Kesia Desti? Pamurbaya itu singkatan dari Pantai Timur Surabaya. Pantai Timur Surabaya, jos, pinter. Kemudian siapa yang tahu ekowisata adalah? Halaman 6. Halaman 6 pembelajaran yang pertama itu Ya, Mas Ardi. Apa kepanjangan dari? Wisata adalah kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Pinter, sip. Ya, oke. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini ya. Sudah cukup, hari ini cukup saja. Insya Allah besok pagi kita akan belajar matematika ya. Oke. Insya Allah besok ketemu jam 10. Ketemu lagi jam 10 insya Allah. Tadi kan 9:30 ini Pak Adi mau ada acara, jadi Pak Adi majuin jam 9:30. Kalau besok insya Allah jam berapa? Besok jam berapa? Besok insya Allah jam 10. Tugas kalian hari ini, tugasnya adalah mengerjakan halaman 8, soal 1 sampai 5. Oke? Nanti langsung kalau sudah dikerjakan, kerjakan halaman 8 dan 9, nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 5 itu kan gambarkan salah satu tokoh. Nggak usah kamu gambar, kamu tulis saja. Siapa yang kamu tulis tokoh di situ ya? Siapa? Tokohnya yang ada di cerita ini, Pak. Gimana? Tokohnya yang ada di cerita ini. Tokohnya ada berapa di sini tadi? Wah. Nah, kamu milih salah satu, kemudian kamu ceritakan bagaimana sih tokoh itu ya. Ya. Iya, Pak. Oke, kerjakan sebisanya, enggak apa-apa, semampunya aja. Oke. Iya, Pak. Ya. dikirim, Pak. Foto kirim Pak Adri, ya. Pak Adri tunggu ya. Oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar bareng ya, walaupun sedikit demi sedikit. Kita dapat memberikan manfaat buat kalian ya, menambah wawasan kalian. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Insya Allah esok hari kita bertemu lagi. Jam berapa? Iya, Pak. Jam 10. Jam 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakannya di buku aja ya. Kerjakan di buku tulis saja. Biar jelas. Oke. Kalau di sini kan ada motonya 2 kali nanti. Oke. Sip.
Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Tangannya semuanya. Dadah. Dadah.